Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spani dari Winner Stocks. Video ini saya buat di tengah-tengah liburan long weekend. Dan tiba-tiba saja saya terpikir untuk buat video ini karena ini untuk pemula ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan cukup menggelitik. Sehingga saya berpikir video ini harus saya buat gitu ya. Apa video ini mengenai apa sih sebenarnya ya? Video ini mengenai risk management ya, risk management. Sebenarnya apa sih itu? Konsep apa risk management ini ya? Risk management ini adalah berbicara mengenai kita punya kapital ya, kapital atau bisa disebut sebagai modal. Nah, dari modal ini berapa maksimum kerugian yang bisa kita tanggung dalam satu kali trade? Ya, maksimum risk yang bisa kita tanggung dalam per trade ya. Jadi per trade itu sekali trading kita bisa rugi berapa gitu. Nah, berdasarkan teori yang ada di Bapak Ibu dapat dari, silakan baca googling gitu kan mengenai risk management, itu adalah 1% dari total per trade ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara mengenai risk management selalu 1%, selalu 1%. Jadi kalau Bapak Ibu punya modal 10 juta, maksimum kerugian, maksimum loss yang bisa ditanggung dalam satu kali trade itu 100.000. Ini teori ya, teori. Dan tentu saja kita berharap kita harus lakukan prakteknya seperti itu juga gitu. Jadi jangan jangan wah teori kan gitu. Ini justru banyak sekali salah kaprah yang terjadi di market, di khususnya bukan di market tapi di Indonesia, dan banyak pelajaran-pelajaran trading yang tidak disampaikan dengan properly gitu ya, tidak dengan baik gitu, pemahaman yang baik gitu ya. Eh, salah satu contoh salah kaprahnya tuh di sini yang beberapa kali saya takut saya salah menyampaikan. Jadi ini lebih ke pribadi saya ya. Jadi saya takut saya salah menyampaikan. Kan kalau mamanya saya bilang 10 juta ya, ini kan dibagi tiga nih idealnya nih Bapak Ibu ya, tiga kali trade. Nah itu kan 3 juta ya, 3 juta, 3 juta. Nah kalau minus 5% cut loss ya, 5% cut loss. Nah, ini kalau 3 juta dengan minus 5% cut loss, itu kan sama dengan 150.000 nih, ya kan? Nah, masalahnya adalah 150.000 kali 3 ini sama dengan 450.000, yang mana setara dengan 4,5% kerugian dari ini. Jadi udah nggak imbang nih, udah nggak sesuai nih Pak. Eh, jadi di sini pemahaman ini yang mau saya luruskan ya, pemahaman ini mau saya luruskan. Bahkan ada beberapa lagi juga yang mengatakan minus 10% baru cut loss ya. Jadi kalau kalau 3 juta, ini 3 juta dan ini 3 juta ya. Ini kan minus 10%. Minus 10% baru cut loss nih. Sama dengan 300.000. Nah, itu kan setara dengan 900.000. Setara dengan 9%. Wah, ini jauh banget nih risk-nya nih. Ini risk-nya ya, risk-nya ya. Stop loss-nya nih. Ini bicara mengenai apa sih? Risk management ini, capital risk ini bicara mengenai apa sih? Ini bicara mengenai ketika kita mengalami kekalahan,
kita kalah berturut-turut itu bisa sampai berapa kali sih gitu. Dan ini bagaimana? Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran, kalau kalau modal 10 juta ya, ini modal dengan resiko 1%, yang mana setara dengan 100.000, itu trading 100 kali berturut-turut ya, 100 kali baru modal ini habis ya, sekali baru habis. Jadi di sini kebayang ya. Jadi trading 100 kali berturut-turut baru uang 10 juta itu habis. Oke. Nah, ini kan kalau 1%. Sekarang kalau risknya seperti yang tadi itu 4,5% bagaimana? Yaitu setara dengan 450. Oke. Nah, kalau 450 tradingnya setelah saya hitung tadi sekitar ini perumpamaan aja ya, jangan persis gitu loh ya. Bukan perumpamaan ya, ini mendekati, angka mendekati ya, angka mendekati. Jadi sekitar 24 kali baru habis. Jadi trading berturut-turut bang 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 24 kali. Wah, ini ceritanya kelihatannya bad luck banget. Trading apa sih yang sampai kayak gitu gitu kan? Kok trading 24 kali kalah terus gitu kan? Nah, itu bahaya banget. Nah, terus satu lagi nih yang 9%. Sekarang risknya 9%. Yang mana 900.000. Ya, bisa dibilang lah. Wah, Pak, kalau 900.000 mah 11 kali habis, Pak, gitu kan. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget kalau di metode yang minus 10% itu banyak sekali yang berkeluh kesah sama saya, tradingnya malah boncos ya. Ya jelas 11 kali habis kok. 11 kali modalnya udah habis gitu. Jadi babak belur gitu kan. Nah, itu ini yang di sini yang saya mau luruskan ya. Bukan cuma sekedar ini kita nggak usah bicara mengenai trading sistem lain, tapi di saya aja. Kita mau benahin yang ini nih, yang ini risk 44,5% ya, 24 kali. Bagaimana caranya kita bisa 24 kali ini bisa kita jadi setidaknya di atas 50 kali. Jadi 50 kali berturut-turut trading baru kalah ya. Jadi ini saya mau bahas sistem winner stock ya, WCG, memberlakukan cut loss level 5%. Ya, ini rule, jangan di ini rule yang kita sering pakai di dunia juga pakai 5% cut loss. Nah, kalau 5% itu kan berarti risknya 4,5%. Dengan modal 10 juta kita langsung bagi 3 ya. 10 juta tadi kita langsung bagi 3 ya, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, kalau ini ya 24 kali habis ya, 24 kali habis. Nah, di sini saya mau jelaskan adalah 3 juta ini kita size-nya kita kecilkan ya. Kita kecilkan jadi per trade ya 1 juta aja. Ini pertama masuk ya, first entry ya, pertama buy. Bukan berarti, wah Pak, kapan untungnya kalau cuma trading 1 jutaan gitu ya. Bukan, ini pertama buy. Jadi ketika satu ya, Bapak Ibu dapat sinyal buy. Sinyal buy dari alert ya. Dari alert.
Sinyal buy alert, umpamanya ada 3 saham gitu ya. 3 saham. Nah, ini kan mau entry pertama. Nah, entry pertama itu A 1 juta. Buy A 1 juta. Ini saya breakdown jadi semoga ini bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah 1 juta tadi, kapan kita nambah ya? Nambah average up ya. Kalau masing-masing atau kalau sudah profit ya. Setidaknya 3% sampai 5%. Jadi Bapak Ibu sudah profit 3% sampai dengan 5%, Bapak Ibu boleh average up lagi. Jadi yang 1 juta tadi, A1 juta tadi, sudah plus jadi 1 juta, anggaplah udah 5% kan? Berarti sudah jadi 1 juta plus 50.000. Nah, dari kalau sudah profit 1.050.000, berarti kan tadi kan level risk kita kan 100.000. Yang mana ketika sudah profit 50.000, otomatis risk kita udah tinggal separuh dong, udah tinggal 50.000. Itu Bapak Ibu boleh average up. Nah, kan risknya tadi kan 100.000. Nah, sudah plus 100.000, sedangkan risk yang kita entry sudah 100.000, berarti ini sudah risk ini sudah berkurang nih, sudah berkurang 50.000. Nah, ini sudah enak gitu. Kita sudah boleh trade, udah boleh average up lagi. Kalau belum profit, better jangan. Ya, better jangan average up. Ini caranya kita supaya kita bisa, ini kan trading itu adalah mata pencarian ya. Itu adalah strategi bisnis dan ini kita berbicara mengenai maraton, long run, bukan cuma sekedar trading pendek ya. Jadi jangan mencari goal pendek. Kita bicara mengenai bagaimana secara jangka panjang kita bisa trading dengan baik dan benar. Kalau sudah gini kita nambah lagi, nambah lagi. Jadi kalau sudah profit baru average up lagi ya. Ini rule kita. Kita tidak mencari profit dalam jangka pendek. Dan nanti saya akan bikinkan satu video lagi mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa compounding ya, compounding. Jadi dengan menggunakan modal yang kecil bisa jadi besar. Nah, sebenarnya ini sekilas saya ulas sekilas. Jadi berarti kan kalau dalam posisi ini kan 10 juta tadi yang terpakai untuk trading, yang akhirnya Bapak Ibu untuk average up itu kan hanya di saham-saham yang super uptrend. Jadi average up hanya bisa terjadi di saham super uptrend atau super bullish. Baru average up terus. Nah, otomatis kalau average up terus-terusan itu sama dengan konsepnya dengan kalau average up terus-terusan average up berkala gitu ya. Itu kan sama aja dengan nabung saham, betul nggak? Moga-moga di sini Bapak Ibu konsepnya jelas. Jelas kan? Jadi itu sebabnya ini kombinasi, jadi trading hybrid versi saya ya. Jadi average up berkala ini sama aja dengan nabung saham. Nah, itu adalah saham yang secara jangka menengah dan jangka panjang ya, itu uptrend. Jadi secara jangka menengah dan jangka panjang itu uptrend. Jadi itu nabung terus. Dan satu lagi saya kasih tahu. Artinya 70% nanti
70% dari dana ini, jadi setara dengan 7 juta, akan teralokasi dengan otomatis ya. Karena Bapak Ibu nambah terus. Secara otomatis untuk nabung. Dan 30% karena atau setara dengan 3 juta. Itu kena trailing stop. Jadi profit 5% kena trailing stop harus jual. Profit 10% kena trailing stop harus jual. Nah, berarti kan kita stop average up. Nah, ketika kita stop average up berarti kita nggak nambah lagi. Ya udah kita cari saham baru. Akhirnya nanti teradjust nih, otomatis nih kalau kita trading aja di situ gitu dan 3 juta. Nah, masa sih modalnya kita hanya 10 juta ini? Kan Bapak Ibu dapat gaji, punya pekerjaan, punya hasil usaha, dan satu lagi, keuntungan. Keuntungan dari saham ini kan juga. Nah, keuntungan ini karena dapat untung dan kita average up. Jadi compounding, kita diamin di situ dan digulung terus. Itu namanya compounding, diam gulung. Bagaimana kalau setiap bulan ya, ini tambah lagi di sini rule baru ya, ini ya. Setiap bulan kita tambah dana, kita top up dana kita, top up modal. Sebesar, nggak usah banyak-banyak, 10% saja dari modal. Jadi Bapak Ibu konsisten nih, berjanji, saya setiap bulan saya akan setor 10% dari modal saya. Jadi modal saya sekarang 10 juta, saya setor 1 juta bulan depan. Kalau 10 modal saya sudah tambah, saya nambah lagi modal saya. Jadi modalnya pun nambah terus gitu loh ya. 1 juta dari 1 juta jadi 1.100.000 atau 1.200.000, 1.300.000 seiring dengan modal yang Bapak Ibu terus store. Sampai ketika di satu titik Bapak Ibu merasa, waduh saya sudah nggak bisa nambah lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan setidaknya sudah bagus gitu. Maintainnya udah bagus. Dan kita udah nabung. Nah, modal yang disetor baru ini untuk nabung, untuk average up, hanya untuk nabung. Nggak boleh untuk trading. Jangan salah lo ya, trading tetap di 30% tadi. Modal yang kita top up itu untuk saham yang super trend tadi. Hanya untuk nabung di saham super uptrend. Nah, sini jelas ya. Jadi itu cara kita compounding. Nah, ini goal kita nih. Compounding. Nabung saham ala winner stock. Oke, jelas ya. Jadi semoga ini Bapak Ibu bisa terbuka pikirannya. Kalau Pak, saya modal saya lebih dari 10 juta bagaimana? Ya, tinggal tambah angka nolnya aja. Atau kalau enggak, Pak, kalau mamanya lain kali saya nilai 10 juta tadi, saya mau, kan sebenarnya saya punya uang peluru nih 100 juta. Kalau langsung saya store 100 juta gimana? Jangan. Saran saya, Bapak Ibu lakukan cara ini. Jadi, daripada Bapak Ibu langsung 10 juta jadi 100 juta, sebaiknya Bapak Ibu 10 juta, habis itu nambah 1 juta, nambah 1 juta. Entah, dipendekin aja kalau gitu. Biasanya orang 1 bulan 1 kali, Bapak Ibu per minggu 1 juta. Jadi 10 juta di awal, habis itu setiap 1 minggu Bapak Ibu masukin 1 juta. Tapi ingat, hanya untuk saham yang super uptrend. Oke, sekian dulu dari saya, Winner Stocks Indonesia, Erwin Supandi. Saya buat video ini di sela-sela liburan saya, karena saya takut lupa ya, dan ini tiba-tiba ada pencerahan dan saya tiba-tiba harus bagikan ini. Sekali lagi, selamat berlibur, selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dan kita harus bisa jadi dampak ya buat bangsa ini. Caranya cukup sederhana. Gunakan masker, social distancing, dan rajin-rajin cuci tangan. Oke, stay safe semua, stay healthy, happy cuan, and God bless.